pengaduan kepada Pak Kapolres terkait dengan adanya dugaan pelanggaran undang-undang ITE terkait dengan video yang sempat viral beberapa hari yang lalu yang disebutkan oleh Gio Anggi Sri yang di dalamnya itu ada Gus Idris ya. Nah itu yang kita sangat menyesalkan sebagai kami dari Forum Pemuda Milenial Malang Selatan atau Fordamas sangat menyesalkan terkait dengan adanya video tersebut. Kenapa? Karena kami melihat bahwa konten tersebut tidaklah mendidik dan lebih banyak meresahkan masyarakat. Kenapa? Karena video tersebut tidak jelas kan, apakah ini benar atau tidak, makanya liar di masyarakat. Ini yang kemudian sangat kami sesalkan seperti itu. Mas, ini apakah sebagai bentuk laporan atau hanya pengaduan atau bagaimana Mas ini? Pengaduan Mas. Pengaduan ya. Yang diharapkan sendiri oleh atas pengaduan ini apa? Ya, yang jelas kami berharap aparat kepolisian apabila dalam konten tersebut ada unsur pidana ataupun hal yang lain itu bisa ditindaklanjuti, dan kita juga sangat mendukung apabila hal-hal yang meresahkan seperti itu segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Seperti itu. Mas, kalau sendiri dampak yang mungkin bisa ditimbulkan atas video tersebut apa? Yang jelas gini Mas, apalagi kita ya Mas sebagai milenial, sebagai pemuda yang dekat dengan dunia digital, dengan dunia media sosial, itu sangatlah dekat dengan konten-konten seperti itu. Kalau isi konten-kontennya seperti itu, maka tidak mendidik kita Mas, dan lebih banyak meresahkan karena simpang siur informasinya. Makanya saya sampaikan tadi, kalau itu memang hanya prank atau tipu-tipu lah kasarannya, nanti itu ditindak seperti itu. Pak, simpang siurnya di mana Mas? Itu Mas, karena memang di Inggris itu kan disampaikan bahwa di sana ada penembakan yang lama seperti itu kan. Setelah itu kan diklarifikasi kan bahwa itu hanya untuk menambah jiwa dan itu tidak benar dan sebagainya. Itu berarti kan prank Mas, alasan utama untuk multitafsir seperti itu. alasan utama untuk melaporkan menggunakan UU ITE apa Mas? Ya Mas, karena memang ini ada di media sosial dan ini erat kaitannya dengan undang-undang ITE. Rekan-rekan pemuda dari Forum Pemuda Malang Selatan, yaitu tadi ada sekitar 5-6 orang yang datang menemui saya. Mereka mau beraudiensi, termasuk menyampaikan aspirasi terkait dengan video yang beredar akhir-akhir ini yang cukup menimbulkan berbagai pemberitaan. Itu video Gus Idris yang dinyatakan tertembak, ternyata itu tidak demikian faktanya. Ya mungkin rekan semua sudah monitor sebelumnya. Nah, jadi mereka ini datang, mereka mewakili dari komunitas masyarakat di Kabupaten Malang ini menyatakan keberatan karena adanya video yang meresahkan masyarakat karena dibilang ada penembakan, lalu ternyata itu hanya berita hoax. Tapi kan kita juga, mereka berpandangan bahwa kita harus melihat bahwa tidak semua orang bisa menyikapi suatu pemberitaan itu secara bijak dan secara bisa dianalisa dengan cukup baik, hingga akhirnya menimbulkan multitafsir yang cukup beragam seperti yang kita alami akhir-akhir ini. Nah, mereka menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pengaduannya, mereka merasa terganggu, merasa bahwa perbuatan ini termasuk dalam kategori yang cukup meresahkan masyarakat, dan mereka menyampaikan kepada kami dari pihak kepolisian untuk menyampaikan aspirasinya untuk menyarankan untuk ditindaklanjuti saja perkara ini. Kemudian sejauh ini untuk langkah dari pihak kepolisian sendiri menangani atau menyikapi kasus ini seperti apa? Ya, ini kita terima pengaduan yang disampaikan. Kemudian nanti setelah ini saya akan koordinasi dengan Kasabintau, Kasat Reskrim dan Kapolsek Nganjuk untuk menentukan langkah tindak lanjut kami. Kemungkinan nanti akan kita klarifikasi lanjutan beberapa orang lagi yang mungkin ada di TKP pada saat seolah-olah tokoh agama ini seperti terjatuh dan berguling-guling itu. Kemudian juga ada beberapa saksi lainnya yang harus kita interogasi ataupun kita klarifikasi terkait dengan kejadian ini untuk lebih membuat jelas perkara ini duduknya. Kemudian akan ada orang baru yang akan dipanggil untuk diperiksa lagi. Ya, mungkin akan ada orang baru lagi yang akan kita periksa.
Komandan, sejauh ini sudah ada berapa orang yang diminta keterangan terkait Itu video ini? 6 orang. 6 orang ya. Dari kita ambil keterangan itu Pak Idris Marbawinya sendiri, kemudian Pak Yan Firdaus itu sebagai juru bicara ataupun penasehat dari Pak Gus Idris ini. Kemudian ada 4 orang juga remaja yang merupakan santri dari Toriko Janah, punyanya Pak Gus Idris ini, yang kebetulan pada saat itu sempat melakukan podcast ya di Gus Idris Official dan membahas tentang kejadian yang mereka sampaikan itu seolah-olah memang benar ada penembakan, kemudian menganalisa kemungkinan pelakunya siapa. Komandan, dari hasil penyelidikan Polres Malang, Komandan, apakah hasilnya saat ini apa, Komandan? Apakah memang benar itu kayak darah, kemudian itu hal yang benar atau bagaimana, Komandan? Kalau darah itu tidak benar, Itu darah dari mana? kita sudah klarifikasi. Itu jadi bukan darah, itu merupakan pil darah, mas, kapsul darah. Jadi itu dibeli secara online seharga 17.000. Itu kalau kita telan nanti kita kayak seolah ada mengeluarkan darah. Itu bukan darah yang sebenarnya, itu dari kapsul darah yang memang diperjualbelikan dan bisa kita cari di luar. Termasuk yang di luar itu, Komandan? Iya, itu juga dibuat seolah-olah. Kemudian suara tembakan itu sendiri berasal dari mana, Komandan? Kalau surat tembakan itu sound seperti itu. Oh, sound. Ya, sound dari yang dibuat oleh tim medianya dari Gus Idris Official. Jadi semuanya Artinya memang rekayasa kan ya? Iya, semuanya ada rekayasa. Kalau yang menyasar apakah termasuk orangnya? Nah itu yang masih kita terus dalami sekarang. Pun yang pertama kali men-share video ini yang di luar dari Gus Idris Official. Nah, sekarang kita sedang koordinasi terus dengan Cybercrime Polda Jatim untuk mencari tahu tentang siapa akun yang pertama kali men-share terkait dengan video ini. Dari transaksi itu sudah ada mengerucut ini.